adik-adik. Puji Tuhan adik-adik, kita dapat berjumpa lagi dalam ibadah pada minggu ini. Dan pada saat ini kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita mengangkat pujian kita kepada Tuhan, kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kami. Pada minggu ini kami dapat melaksanakan ibadah kami, itu semua karena kebaikan Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Bersama-sama kita mau katakan amin. Puji Tuhan adik-adik. Sebelum kita mengangkat pujian, kita mau sapa dulu adik-adik. Semuanya bersuka cita, amin. Amin. Mari adik-adik kita bakar semangat kita. Bakar semangatnya. Semangat. Kembali sekali lagi ya. Bakar semangatnya. Semangat. Kita mau semangat memuji Tuhan. Ambil sikap yang baik. Mari sama-sama adik-adik kita bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian kita. Yesus pokok. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta dia, dia cinta kau. Yesus cintaku, ku cinta dia, dia cinta kau. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta dia, dia cinta kau. Yesus cintaku, ku cinta dia, dia cinta kau. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta dia, dia cinta kau. Yesus cintaku, ku cinta dia, dia cinta kau. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Ayo sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, hidup bisa dikalahkan oleh kesadarannya.
dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus saja segala raja. Haleluya. Bangkitlah derajatnya, kita lebih dari pemenang. Itu tangan di atas kepalanya ya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah derajatnya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja Raja. Haleluya. Bangkitlah derajatnya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari. Ayo katakan saya lebih dari pemenang. Puji Tuhan adik-adik, pujian kita telah mengatakan bahwa kita lebih dari pemenang kalau kita ada dalam Tuhan. Baik adik-adik, kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pada saat ini adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siap? Siap. Siap. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Hai kids, puji Tuhan, dan pada saat ini adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum adik-adik mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan di dalam setiap hidup kami. Dan pada saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar Roh Kudus Tuhan memberikan kami pengertian untuk kami mengerti firman yang akan kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang ambil sikap yang baik agar adik-adik dapat mengerti firman Tuhan yang akan kakak sampaikan untuk adik-adik. Tema kita hari ini yang berjudul Aku Meletakkan Imanku pada Tuhan. Ya, sama-sama kita katakan, aku meletakkan imanku pada Tuhan. Ya, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan kita pada hari ini, kakak mau tanya sama adik-adik, apa sih arti iman? Apakah adik-adik tahu apa arti iman? Ya, betul sekali. Dalam Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman juga berarti kita percaya kepada Tuhan. Apakah adik-adik sudah mengerti? Oh, Kak, aku belum mengerti, Kak. Oke, Kakak akan sampaikan satu ilustrasi buat adik-adik agar adik-adik lebih mengerti lagi apa arti iman. Nih kakak mau kasih satu cerita buat adik-adik ya. Pada suatu hari adik-adik ya, pada suatu adik-adik, misalnya ini adik-adik bersama orang tua adik-adik pergi mau pulang kampung ya, mau pergi ke Medan mungkin jumpai opung di kampung ya. Tiba di satu hari itu adik-adik udah packing, udah siap-siap, udah semuanya sudah selesai di packing ya, baju-baju adik-adik. Jadi pada saat adik-adik mau pergi atau kan adik-adik pergi menaiki bus ya, apakah adik-adik berpikir seperti ini? Apakah supirnya udah jago nyetir? Apakah supirnya tahu jalannya untuk ke Medan? Apakah busnya itu bagus? Apakah bannya itu udah pas? Atau nanti tiba-tiba di tengah jalan bocor?
Apakah adik-adik berpikir seperti itu? Atau apakah adik-adik berkemas-kemas, selalu adik-adik tenteng tas adik-adik, adik-adik pakai baju adik-adik, lalu adik pergi bersama-sama orang tua adik-adik dengan riang gembira, dengan sukacita sambil bilang, "Ye, aku pulang kampung, aku mau ketemu sama opung." Lalu adik-adik naik ke bus, adik-adik duduk dengan riang gembira. Jadi yang mana adik-adik? Apakah yang pertama tadi adik-adik mikir supirnya siapa, apakah dia pandai naik mobil, ataukah adik-adik langsung naik ke bus dengan riang gembira? Ya, pastinya adik-adik naik ke bus dengan riang dan gembira tanpa memikirkan, marga apa ya yang supirnya, siapa sih namanya, udah berapa anaknya, udah berapa umurnya. Pasti adik-adik nggak mikir seperti itu kan? Adik-adik pasti langsung naik ke bus dengan sukacita, dengan senang. Karena apa? Karena adik-adik akan berjumpa dengan saudara adik-adik kampung. Jadi adik-adik percaya dengan supir bus tadi. Terlebih lagi adik-adik kepada Tuhan, kita harus lebih percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memegang penuh kendali dalam hidup kita. Kalau supir bus tadi memegang kendali, saat adik-adik pergi dari Dumai ke Medan, dia pegang kendali, dia pegang setirnya dengan semangat, dengan berapi-api, supaya penumpangnya sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Dan Tuhan juga seperti itu adik-adik. Tuhan mau kita percaya penuh kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Sama seperti seorang nabi ini, ya, namanya Ayub. Ya, Bapak Ayub. Adik-adik pasti tahu cerita tentang Ayub, bahwa Ayub adalah orang yang saleh, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang bergaul dekat dengan Tuhan. Ya, pada suatu hari, ya, iblis berkata kepada Tuhan. Jadi iblis itu dia percaya kepada Tuhan, ya. Dia percaya, tetapi iblis tidak menaruh imannya kepada Tuhan. Jadi iblis berkata pada suatu hari kepada Tuhan, "Tuhan, gimana ya kalau aku mencobai Ayub?" Lalu Tuhan bilang, "Silakan kau cobai Ayub." Ya. Jadi pada suatu hari harta Ayub diambil, ya. Hartanya diambil, jadi Ayub jatuh miskin. Anak-anak Ayub meninggal semuanya, harta benda, karena Ayub itu adalah orang yang kaya. Dia punya lembu sapi, dia punya harta emas, dia punya semuanya. Jadi pada suatu hari Tuhan izinkan Ayub menderita. Tuhan izinkan Ayub untuk jatuh miskin, hingga anak-anaknya juga mati. Tetapi satu hal yang kita mau belajar dari Ayub, apapun keadaan Ayub, ya, apapun keadaan Ayub, dia tetap percaya kepada Tuhan. Coba adik-adik, tiba-tiba adik-adik punya mainan, terus mainan adik-adik hilang, pasti adik-adik sedih kan? Nah, tapi begitu juga dengan kehidupan Ayub. Ayub sedih, Ayub merasa sedih karena dia kehilangan anaknya, dia kehilangan hartanya, dia jatuh miskin. Tetapi pada saat kesakitan pun, pada saat Ayub sedang sedih pun, dia tetap percaya kepada Tuhan. Ayub tetap meletakkan imannya kepada Tuhan. Kita mau belajar dari kisah Bapak Ayub ini, bahwa letakkanlah iman kita hanya kepada Tuhan. Sama seperti ini adik-adik, pada saat ini adik-adik nggak bisa keluar rumah dengan bebas, adik-adik di rumah aja. Ya, mungkin adik-adik merasa, aku bosan lah, aku pengen sekolah lagi, aku pengen gaul sama temanku lagi, aku pengen main layangan, aku pengen main kelereng, aku pengen ke sekolah lagi, aku pengen sekolah minggu bareng teman-teman di gereja, nggak pengen yang online-online lagi. Mungkin adik-adik berpikiran seperti itu, adik-adik jenuh, adik-adik bosan, adik-adik ya boring. Nah, tapi adik-adik, kita di rumah aja itu untuk apa? Untuk mencegah virus, ya, dan adik-adik supaya tetap sehat bersama keluarga adik-adik. Apa yang harus adik-adik lakukan pada saat-saat seperti ini? Ya, adik-adik ikuti aturannya, dan juga jangan lupa untuk berdoa, karena semua orang di dunia ini merasa bosan. Karena apa? Karena nggak bisa keluar bebas lagi, nggak bisa main-main, nggak bisa lagi kumpul-kumpul bareng teman, ya kan? Di rumah aja.
Jadi melalui kisah Bapak Ayub ini kita mau belajar apapun situasi adik-adik yang kita rasakan pada saat ini, lagi cemas, lagi bosan, lagi nggak enak gitu kan, lagi sakit, tetap percaya kepada Tuhan. Dalam situasi senang maupun sedih, tetap letakkan iman adik-adik, letakkan iman kita hanya kepada Tuhan ya. Adik-adik letakkan iman adik-adik, katakan aku letakkan imanku kepada Tuhan. Ya, kita mau belajar dari kisah Bapak Ayub, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Puji Tuhan adik-adik, untuk pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini, kita mau buka dalam Mazmur 13 ayat 6. Ya, buka Alkitabnya atau lihat di layar handphonenya, Mazmur 13 ayat 6. Ayo kita baca bersama-sama adik-adik. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Sekali lagi kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Nih adik-adik, jadi semua yang terjadi dalam hidup kita itu atas seizinnya Tuhan, dan Tuhan tahu, dan Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kakak, buat adik-adik, buat orang tua kita. Tuhan pasti berikan yang terbaik asalkan kita tetap meletakkan iman kita kepada Tuhan. Jadi adik-adik jangan lupa juga berdoa buat orang tua adik-adik, berdoa buat kakak sekolah minggu, dan berdoa juga buat bangsa dan negara kita. Supaya apa? Supaya Tuhan pulihkan, supaya Tuhan sembuhkan kita dari virus corona pada saat ini. Jadi adik-adik, stay at home, jangan kemana-mana, selagi bisa nggak keluar, jangan keluar ya. Dan jangan lupa juga gunakan maskernya pada saat adik-adik bepergian. Dan setelah sampai juga cuci tangannya, rajin-rajin cuci tangan. Ya, jaga kesehatan adik-adik, agar adik-adik ya bisa menjadi anak-anak KUC yang sehat, kuat, dan juga bersukacita dalam Tuhan. Puji Tuhan adik-adik, demikian firman Tuhan yang dapat kakak bagikan pada hari ini. Adik-adik mengerti? Ya, adik-adik pasti mengerti. Dan pada saat ini, setelah kita mendengar firman Tuhan, kita akan memulai aktivitas kita. Hai kids, pada saat ini kita akan mulai aktivitas kita. Jadi, adik-adik perlu persiapkan untuk aktivitas kita hari ini, yaitu kertas HVS atau kertas biasa juga bisa, 2 lembar ya, 2 lembar. Adik-adik juga perlu gunting, pena atau pensil juga bisa, lalu pensil warna. Kita juga memakai kertas origami atau kertas lipat, lem, dan juga kita mempunyai tambahan hari ini. Adik-adik bisa ambil kayu, atau juga bisa, kalau nggak ada kayu, adik-adik juga bisa gunakan lidi dari sapu lidi adik-adik ya. Nah, diambil satu yang agak besar ya, biar dia lebih lurus, lebih padat isinya. Oke, kita akan mulai aktivitas kita pada hari ini. Yang pertama-tama, kalau adik-adik mempunyai kertas origami, adik-adik bisa pakai kertas origami. Adik ambil seperti ini, satu orang harus punya 2 kertas ya. Adik-adik ambil ini lalu letakkan ke bawah seperti ini. Adik-adik letakkan adik-adik dan letakkan pengendali semuanya ke kertas origaminya. Karena tangan kakak lebih besar daripada kertas origaminya ya, kakak nggak pakai kertas origami hari ini, jadi kakak pakai keras putih. Nanti kakak akan warnai. Jadi adik-adik kalau punya keras origami lebih simple pakai keras origaminya. Ya, kakak pakai kertas putih, kakak tempelkan tangan kakak, lalu kakak ambil pensil atau pena, kakak ambil mantap. Mengikuti bentuk jari adik-adik, ikuti ya.
pendek jadi seperti ini. Kita akan buat di lembar selanjutnya. Satu lagi. Bersama seperti tadi adik-adik, lebar sini juga sama. Seperti ini, seperti yang punya Kak Devi buat. Ya, kita gunting ya, kita gunting. Gunting tadi, kita gunting. Gunting sesuai dengan garis yang adik-adik buat tadi ya. Oke adik-adik, saat adik-adik mau motong dia jadi seperti ini. Ya, hai. Saat adik-adik buat seperti ini, selanjutnya bagi kalau adik-adik menggunakan kertas putih, ya warnai bersama-sama. Oke adik-adik bisa warnai sesuai dengan kreasi adik-adik, mau warnanya warna apapun bisa ya. Adik-adik usahain ya telapak 1 sama telapak 2 itu sama besarnya ya. Ya biar bisa digabungkan lebih bagus. Oke adik-adik, setelah adik-adik selesai membuat ini dan mewarnai ya jari-jari tadi, ambil satu kertas, bisa bagi 2, dilipat ya. Setelah itu adik-adik lipat, setelah adik-adik udah potong tadi ada dilipat lagi. Setelah dilipat kecil aja seperti ini, adik-adik ambil lem. Di lem kertas tadi. Setelah itu ambil kertas seperti ini, kita mau isi bagian dalamnya, adik-adik robek aja. Ya seperti ini, sedikit aja supaya dia ada isinya. Adik-adik masukkan ya ke dalam, minta bantuan ya, kalau nggak bisa minta bantuannya. Jadi itu adik-adik lipat seperti ini, lipat.
Nah, yang ini, yang atasnya ini, ya, yang atasnya ini. Tadi yang bawahnya udah kita lem, yang atasnya sekarang kita lem ya, gantian. Gunakan lemnya yang banyak adik-adik ya, kita gunakan lemnya banyak hari ini. Apalagi karena kita pakai kayu, usahakan kayunya juga melekat ya, kena lem. Sudah itu, ambil telapak tangannya ini, kita lengketkan telapak tangan yang kita buat tadi ke sini. Nah, lengketkan ya adik-adik. Oke, kita mulai. Kakak pakai lidi ngambilnya karena di dalam. Ya, lengketkan lemnya di sini aja. Oke, kita lengketkan. Ready. Oke, sebelah sini sudah selesai. Kita bikin yang belakangnya lagi. Oke, kita buat yang belakang. Sama seperti tadi, lemnya di sini. Lem di sini. Oke, adik-adik lengketkan. Usahakan sama ya, usahakan disamain. Oke adik-adik, setelah adik-adik selesai membuat aktivitas adik-adik ya seperti ini, jangan lupa adik-adik juga untuk foto sebagai bukti adik-adik telah mengerjakan aktivitasnya. Setelah adik-adik foto, kirim foto adik-adik melalui grup WA atau WA pribadi juga boleh. Oke adik-adik, sekian aktivitas kita pada hari ini. Dan biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang memberikan iman kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan pada saat ini kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan pada saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah damai sejahtera pada Tuhan menjadi bagian kami. Biarlah minggu depan kami dapat berjumpa dalam ibadah online service kami, dalam kasih dan damai sejahtera pada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan adik-adik, mari kita katakan 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya berikan tepuk tangan bagi adik-adik. Oke, see you next time dalam ibadah service kita. Bye-bye.